Hamparan bukit hijau yang luas seolah menjadi lukisan abadi yang alam berikan. Di antara pepohonan yang menjulang menciptakan suasana tenang yang memanjakan mata. Ini adalah rumah bagi cerita-cerita indah yang terukir di setiap lekuk dan lembah. Air sungai mengalir jernih, bagai urat nadi kehidupan yang mengairi setiap sudut daerah. Terdengar bisikan alam yang mengalun dan pantulan langit di air yang jernih. Waktu pun seakan berhenti, memberikan ruang untuk bernafas dan merasakan keindahan alam yang sesungguhnya. Air terjun tersembunyi jatuh dari ketinggian, menciptakan melodi alam yang paling indah. Suara gemuruhnya adalah nyanyian alam, sementara percikan airnya membawa kesegaran dan kehidupan. Setiap tetesnya adalah anugerah, membersihkan jiwa dan pikiran. Kabupaten Balangan bukan hanya tentang pemandangan. Ini adalah sebuah pengalaman, sebuah pelukan hangat dari alam yang mengingatkan kita tentang betapa berharganya bumi ini. Terukir di pegunungan Borneo, Kabupaten Balangan menjadi bagian dari distrik kolonial Belanda. Hingga saat ini, Kabupaten Balangan sangat berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam melalui kebijakan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat adat, sehingga menjadikan Kabupaten Balangan ini menjadi contoh harmonisasi pembangunan dan juga tradisi. Di bawah kepemimpinan Bupati saat ini, Kabupaten Balangan terus berkembang dan bahkan semakin berkembang di segala sektor. Di sektor kesehatan, ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, bahkan pariwisata yang digarap secara serius sehingga menjadikan Kabupaten Balangan maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan saya Widi Dwinanda akan mengajak Anda untuk mengeksplor apa saja potensi-potensi yang ada di Kabupaten Balangan, dan tidak ketinggalan kita akan mengulik program-program inovatif apa saja yang dibuat oleh Bupati Kabupaten Balangan, yaitu Bapak Haji Abdul Hadi, untuk memajukan Kabupaten Balangan. Dan inilah VVIP Kabupaten Balangan. Di antara bukit yang berbaris dan sungai yang mengalirkan kehidupan, inilah Kabupaten Balangan. Tempat alam memeluk erat setiap cerita. Setiap jengkal jalan adalah harapan, menyulam harmoni antara desa dan kota. Terlihat dari jauh berdiri megah sebuah bangunan, bukan sekedar kantor, tetapi rumah bagi setiap mimpi, setiap tekad membangun masa depan untuk Balangan yang lebih baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang di kantor Bupati Balangan. Terima kasih Pak, senang sekali saya bisa bertemu Bapak akhirnya. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Mbak Alhamdulillah. Widi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ayo kita ngobrol santai sana, Mbak Widi. Baik. Saat ini kita sudah berada di kantor Bupati Kabupaten Balangan dan sudah bersama dengan Bapak Bupatinya, yaitu Bapak Haji Abdul Hadi, yang benar-benar saya sangat tidak sabar Pak untuk segera bertemu dengan Bapak karena saya penasaran sekali. Di tengah semuanya mengalami efisiensi, justru di Kabupaten Balangan saya dengar ternyata justru ada peningkatan APBD dan ada inovasi-inovasi program yang dibuat oleh Bapak Bupati. Untuk mayoritas mata pencaharian warganya apa? Mayoritas pencarian warga kami banyak bergelut di bidang perkebunan karet, kemudian ada yang petani, pedagang, pegawai negeri. Lalu bagaimana Pak dengan pertumbuhan ekonomi? Karena yang saya tahu kan APBD dari Kabupaten Balangan ini sebenarnya rendah, tapi ternyata ada peningkatan dari 1,1 triliun kira-kira ya menjadi 4 triliun lebih. Ini bagaimana mensiasatinya
sehingga justru terjadi peningkatan. Yang pertama ketika saya baru dilantik, saya mengambil kebijakan untuk melakukan regrouping SKVD gitu. Sehingga terjadi efisiensi belanja pegawai dan lebih banyak lagi kita arahkan untuk belanja modal. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk meningkatkan APBD dari 1,1 ke 4 sekian triliun gitu. Yang daerah tambangnya itu banyak di wilayah kita. Jadi Balangan termasuk kabupaten dengan PDRB tertinggi di Kalimantan Selatan. Akhirnya pendapatan Kabupaten Balangan ini mencukupi untuk pembangunan yang langsung dirasakan oleh rakyat begitu ya. Sehingga akhirnya visi misi dari menata kota dan membangun desa ini terrealisasi. Program ini seperti apa sih Pak? Banyak program-program kegiatan kita di semua SKPD itu dikemas dalam bentuk inovasi. Di bidang kesehatan ada inovasi, kemudian di bidang pendidikan ada inovasi, di bidang pertumbuhan ekonomi ada inovasi itu kan. Sehingga dengan banyaknya inovasi itu tadi yang tadinya kita berada di peringkat 162 nasional dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah berada di peringkat 5 nasional. Luar biasa sekali, saya jadi semakin penasaran untuk mengulik nih lebih detail lagi mengenai program-program yang dilakukan oleh Bapak Bupati, yang dibuat oleh Bapak Bupati seperti apa saja lebih detail, tapi mungkin ngobrolnya bisa sambil berkeliling Pak, tidak di sini terus. Di mana enaknya? Bisa sambil ngobrol, ngeliling-keliling, kita sambil melihat Baik, boleh. perkantoran kita itu. Mari Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan ya berbagai program-program inovasi yang memang sudah dibuat oleh Bapak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan lain-lain. Mungkin kita bisa gali satu persatu. Di bidang ekonomi, pastinya juga itu sangat ditingkatkan. Kalau dari segi ekonomi apa saja sih? Ekonomi kita ada inovasi Sanggam Babungas sama Sanggam Bakabun. Kalau Sanggam Bakabun kita kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat. Kalau dengan Bank Kalsel kita kerjasama untuk Sanggam Babungas. Nah, kedua bank ini menyediakan pinjaman tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, tanpa biaya provisi, tanpa biaya asuransi, bahkan materainya pun kita belikan. Nah, jadi warga Balangan menambah usaha, kita siapkan modalnya. Ini inovasi satu-satunya di Indonesia, Mbak, nggak ada di tempat lain. Benar-benar 0% tanpa biaya apapun, bahkan materainya juga ibaratnya dibiayai oleh pemerintah daerah seperti itu. Berarti ini khusus untuk warga yang ingin usaha atau warga yang sudah punya usaha? Warga yang sudah punya usaha. Berarti UMKM, pelaku UMKM ya? Usaha kecil, mikro, yang ingin menambah modal usahanya, ingin mengembangkan usahanya, kita fasilitasi. Baik, itu dari segi ekonomi. Lalu bagaimana dengan pendidikan? Ini juga terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Balangan ini. Kalau pendidikan kita juga banyak inovasi, Mbak Widi. Ya, misalnya program beasiswa 1000 sarjana. Baik. Jadi para pemuda-pemudi Balangan yang mau berkuliah, apakah di dalam daerah, apakah di luar daerah, sampai ke luar negeri, itu kita berikan beasiswa. Jadi harapan pemerintah daerah, semua mereka itu nggak boleh putus sekolah gitu. Wajib bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu kan 1000 beasiswa namanya. Lalu untuk realisasinya apakah memang 1000 atau ternyata lebih atau ternyata kurang? Di akhir tahun kemarin yang ngambil manfaat untuk beasiswa 1000 sarjana itu ada 3.400. Justru jauh dari nama programnya ya. Tetap dirangkul oleh tetap Bapak dirangkul, ya? tetap kita anggarkan gitu. Lalu selain pendidikan saya juga dengar nih yang menarik adalah bukan hanya untuk para siswa saja nih yang diberangkatkan untuk menimba ilmu begitu ya, yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tetapi juga para tokoh agama, pemuka agama juga saya dengar nih dapat informasi bahwa juga diberangkatkan ke tempat-tempat yang memang bisa menjadi bahan untuk pendalaman ilmu ya, seperti misalnya Mesir dan lain-lain untuk menimba ilmu. Untuk tokoh agamanya itu apakah benar dan seperti apa? Jadi setiap tahun kami dengan Forkopimda itu melepas keberangkatan untuk pendalaman ilmu semua agama di Kabupaten Balangan. Tahun kemarin yang dari Nasrani kita berangkatkan ke Yordania, Mesir sama Israel. Kemudian yang Hindu sama Buddha kita berangkatkan ke Nepal, India. Kemudian yang Muslim kita berangkatkan ke Tarim sama Saudi Arabia. Jadi semua tokoh-tokoh agama kita berikan kesempatan untuk memperdalam ilmunya
Sehingga dengan pendalaman ilmu tadi bisa membina pemeluk-pemeluknya yang ada di Kabupaten Balangan. Lalu saya juga melihat ketika saya kesini gitu lewat, tiba-tiba ada Istana Yatim. Ya. Itu apa lagi? Nah, ini perhatian pemerintah daerah terhadap anak yatim di Kabupaten Balangan. Ini juga ada kaitannya dengan pendidikan sepertinya, Iya. karena saya lihat juga kok di situ kayak ada gedung-gedung seperti Iya. gedung sekolah, seperti itu. Apakah memang itu menjadi salah satu program kolaborasi juga? Jadi kita memperhatikan anak yatim di Kabupaten Balangan bukan hanya kehidupannya, tetapi juga pendidikannya. Nah, Baik. karena itu maka kita bangun di seberangnya komplek pendidikan Islam terpadu untuk anak-anak yatim Kabupaten Balangan. Sehingga mereka nyebrang jalan aja sampai ke sekolah gitu. Jadi di Balangan ada data sekitar 1.500 anak yatim. Kapasitas istana yang kita bangun kurang lebih 450. Mudah-mudahan itu mohon doa, mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai rencana. Ini yang akan berjalan, Iya. begitu. Yang sudah berjalan, apakah memang sudah ada untuk program anak yatim ini? Yang sudah berjalan itu yang ada di panti-panti kita bantu uang makannya setiap hari Rp20.000. Yang di panti-panti asuhan Kabupaten Balangan itu sudah berjalan 5 tahun. Mereka mendapatkan uang makan sebanyak Rp20.000 per hari. Kemudian yang tidak masuk pesantren, yang di rumah juga kita bantu. Jadi anak yatim secara merata ya? Ya. Jadi Baik sebenarnya yang di panti maupun yang di rumah gitu kan. Nah, sekarang kita mau punya istana sendiri yang dikelola oleh yayasan yang di-backup oleh pemerintah daerah. Dan pada tahun ini sudah masuk tahap keempat dan insya Allah tahun depan sudah bisa dimasuki oleh anak-anak yatim Kabupaten Balangan. Lalu bagaimana dengan kesehatan? Alhamdulillah, kesehatan juga kita melakukan inovasi-inovasi, di antaranya pubertas. Yang pertama kita lakukan itu pubertas. Jadi di Kabupaten Balangan ini kan ada rumah-rumah yang di daerah Meratus itu yang ada 2 buah rumah, 3 buah rumah yang sangat terpencil, jalan kaki, nyebrang sungai gitu kan. Itu yang didatangi. Itu namanya inovasi pubertas dan itu alhamdulillah di tahun 2023 mengantarkan Kabupaten Balangan masuk top 45 nasional gitu. Jadi yang tadinya begitu saya baru dilantik peringkat kita di 162 nasional, 2023 masuk ke 45 gitu. Tadi ada pubertas, lalu ada lagi home care katanya. Apa itu home care? Pelayanan pemerintah daerah terhadap warga Kabupaten Balangan di semua desa yang karena keadaan tertentu, pernah stroke, sudah lansia, itu tenaga medis kami yang datang ke rumah. Baik, tidak memungkinkan untuk jalan langsung ke Iya, rumah sakit Ke mungkin rumah ya? sakit, nggak ada yang ngantar, orangnya sudah nggak mungkin lagi gitu kan. Baik, langsung datang. Yang datang ke rumah, memberikan pengobatan gratis, diperiksa, diobati cukup untuk 1 bulan, kemudian bulan berikutnya didatangi lagi rutin gitu kan. Baik, Rutin. baik. Lalu selain itu ada apa lagi Pak? Ada menyapa ramah. Kalau tadi berarti tingkat puskesmas. Kalau Iya. menyapa ramah ini, Ini di rumah sakit. seperti apa itu? Jadi warga Balangan yang opname di rumah sakit, orang opname itu kan bawa barang banyak ke rumah sakit kan? Baik. Tiap hari bawa barang keluarganya. Begitu mau pulang banyak barang yang dibawa kan? Nah, pemerintah daerah menyiapkan 3 unit mobil mengantar mereka pulang ke rumah. Ini semuanya gratis Pak? Gratis, Oke, untuk berarti asuransi juga gratis? gratis. Semuanya gratis? Iya, Saya juga jadi penasaran, ini untuk asuransi ya, kesehatan, apakah juga rakyat atau warganya diberikan secara gratis? ya. Jadi untuk Tidak ada iuran apapun sama Tidak sekali yang ada mereka iuran. harus bayarkan? tidak ada iuran. Jadi untuk mendorong petani supaya lebih bergairah lagi, Petani bahkan ada asuransi. ada asuransinya. Selanjutnya ada apa lagi? Petani, kemudian tukang ojek, buruh, kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain, semuanya diasuransikan. Dari usia 15 sampai 65 tahun, asalkan memiliki pekerjaan diasuransikan. Dan tidak ada iuran yang harus Tidak ada mereka iuran. bayarkan. Preminya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi manfaatnya kalau petani kami di Kabupaten Balangan terjadi kecelakaan di jalan raya, itu diobati sampai sembuh. Kecelakaan di sawah diobati sampai sembuh. Meninggal dunia di tempat tidur dapat duit 42 juta rupiah. Meninggal dunia di jalan raya dapat duit 70 juta rupiah. Anaknya sampai perguruan tinggi dijamin 2 orang. Wah, luar biasa. Ini dia, ada yang terlewatkan, infrastruktur. Ya. Infrastruktur jalan seperti apa inovasinya? Dulu ketika saya baru dilantik, saya mewarisi infrastruktur yang sangat jelek di Kabupaten Balangan. Kemudian saya meminta ke PUPR Ini berarti ibaratnya PR besar ya Pak? Ya, PR besar. Itu jadi prioritas kita. Karena yang dirasakan, dilalui setiap hari itu kan jalan dan Betul. jembatan. Oleh karena itu menjadi prioritas kita juga di Kabupaten Balangan. Baik. Dan alhamdulillah ada beberapa kecamatan di tahun ini yang sudah 100%. Jalan penghubung antar desa. Jembatan tidak ada yang darurat lagi gitu kan. Kemudian konektivitas wilayah antar kecamatan sudah dihubungkan dengan baik. Saya jadi penasaran, pengen langsung ngelihat pas pembangunan, saat Iya. pembangunan ada. Ada.
Di Bisa desa kita mana? di desa Mamigang. Dari kemegahan alamnya yang menghijau, hingga denyut nadi kotanya yang ramai, setiap sudutnya menyimpan kisah yang memikat. Di antara kesibukan masyarakat, suara alam memanggil, mengajak menuju sebuah keajaiban. Jalan kini semakin mulus. Program perbaikan jalan adalah sebuah janji. Tak ada lagi rintangan, hanya kemudahan yang terbentang. Anda kembali dalam VVIP Kabupaten Balangan dan sekarang saya sudah berada di Sawang, anak desa Mamigang, salah satu lokasi yang menjadi fokus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan atau yang menjadi program dari Bupati saat ini. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Bupati dan kali ini ditemani oleh Bapak Gunantio selaku Dandim yang juga berkolaborasi dalam program pembangunan infrastruktur ini. Dan kalau kita lihat di pemirsa, ini ada perbedaan ya Pak ya, yang di sini yang sudah dibangun kita lihat sudah mulus jalannya dan di sini berarti bisa dibilang yang belum, yang masih dalam proses pembangunan. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol nih Pak. Ini kan menjadi salah satu program yang sangat inovatif begitu ya Pak, adanya pembangunan infrastruktur di semua lini. Nah kalau dari jalan ini kenapa sih daerah ini yang dipilih yang menjadi fokus utamanya? Yang pertama di sini ada objek wisata air terjun Batarius. Itu kalau kita kembangkan bisa menjadi andalan Kabupaten Balangan untuk menarik wisatawan domestik untuk berlibur ke Balangan. Kemudian yang selanjutnya jalur sini adalah jalur perkebunan masyarakat, kebun buah masyarakat. Dan setiap tahun ini berbagai buah-buahan diangkut melalui akses jalan yang kita bangun. Tadinya ini jalan setapak, mereka sangat susah mengangkut hasil pertanian, tapi begitu kita bangun, mobil sudah bisa masuk gitu. Nah harapan kita ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di daerah sini. Baik, untuk perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum ini dibangun seperti apa? Nah kalau di ini dulu jalan setapak. Benar-benar jalan setapak yang tidak bisa dilewati kendaraan? Ya, hanya motor saja berarti ya? Motor aja gitu kan. Itu pun sulit katanya Pak Dandim ya? Bisa jatuh gitu kan. Baik. Tapi setelah ada gitu kan akses jalan ini, mereka sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali. Yang tadinya bisa mengangkut durian cuman sedikit, tapi begitu sudah terbangun jalan, sudah bisa pakai mobil gitu kan, dalam jumlah banyak bisa mengangkutnya gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan tadi ya. Pak Dandim, kan ini ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kodim 1001 HSU Balangan. Nah, kolaborasi seperti apa sih? Kami kemarin dari Pak Bupati intinya berkolaborasi bahwa di TNI ini kan kita ada program karya bakti yang intinya kita membantu kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Dan kebetulan Bapak Bupati juga memiliki program melalui visinya menata kota dan membangun desa. Sehingga ini sangat tepat dan kami siap membantu Pak Bupati dalam membangun infrastruktur khususnya jalan Mbak. Karena di daerah Balangan ini sendiri masih banyak kampung-kampung yang jauh dari kota, istilahnya pelosok Mbak. Dan yang masyarakatnya banyak namun tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Khususnya roda 4, apalagi roda 2 saja kadang-kadang susah dilalui Mbak, apalagi sudah cuaca hujan. Sehingga kemarin Pak Bupati menyampaikan kolaborasi dengan TNI, khususnya Kodim 1001 HSU Balangan, dan kita siap membantu Pak Bupati untuk mempercepat pembangunan khususnya di daerah pelosok ini. Baik, seperti yang tadi Pak Dandim bilang, di sini kecil sekali ya, hanya jalan setapak dan tidak ada batu-batunya sama sekali, bahkan hanya tanah lumpur dan kalau hujan berarti sama sekali tidak bisa lewat, tidak bisa diakses dan ini tentu akan menyulitkan warganya. Nah, selain dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Kodim 1001 HSU Balangan ini, apakah pernah ada kolaborasi lain? Dulu pernah kita kerjasama dengan pihak ketiga, tapi begitu mereka kerja, mereka
dengan berbagai kendala cuman bisa melaksanakan kegiatan 20%. Akhirnya kami minta bantu Pak Dandim. Ada beberapa titik yang bukan hanya di sini. Misalnya membuka konektivitas Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Itu juga dilaksanakan oleh Kodim Pulau 01 Amuntai Balangan. Semua kegiatan yang kami serahkan ke Pak Dandim, ini semuanya lancar dan dikerjakan 100%. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih ke Pak Dandim dan seluruh keluarga besar Kodim HSU Balangan yang telah memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan pedesaan di Kabupaten Balangan. Untuk target ke depannya seperti apa untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur ini? Target kita untuk jalan ini kita selesaikan sampai ke titik air terjun Batarius. Yang wisata Iya. yang sudah disebutkan oleh Iya. Bapak ya? Sehingga rencana kita untuk menjadikan Batarius sebagai destinasi andalan Balangan. Baik, jadi sebenarnya dari pembangunan infrastruktur ini yang dipercepat ibaratnya ya, ini bisa membuka atau mengembangkan sektor-sektor yang lainnya juga. Ekonomi tentunya jadi terbantu dengan ada peningkatan ekonomi juga di sektor pariwisata juga otomatis akan terbuka juga. Nah, dengan adanya ini harapan kedepannya seperti apa? Tentunya kalau kami dari TNI dengan adanya pembangunan infrastruktur yang luar biasa dari Bapak Bupati ini, Mbak, ini jadi masyarakat ekonomi lebih meningkat karena seperti disampaikan Bapak Bupati bahwa di sini merupakan sentranya perkebunan buah-buahan. Banyak durian, Mbak, mau macam-macam, ada yang warna merah, ada warna kuning, warna putih, kemudian ada semacam duku itu kelengkeng, Mbak, belum rambutannya, kelengkeng hutan, Mbak, itu luar biasa banyak dicari orang juga di sini, Mbak. Sehingga sebelumnya kan masyarakat hanya mungkin pakai sepeda motor, pakai gerobak, atau kadang-kadang dipanggul, ya, Mbak. Kalau udah hujan nggak bisa masuk, makanya kemarin Pak Bupati kolaborasi dengan Kodim, dan tentunya Kodim tidak sendiri, Mbak, kami dengan masyarakat sekitar, sehingga kami mengerjakan ini bukan hanya tentara aja, Mbak, tapi sama warga. Sehingga warga ikut membangun jalan ini, sehingga saling merasakan semuanya. Sehingga ya mereka merasa senang juga dengan jalan ada ini, Mbak. Jadi ekonomi tentunya kalau ekonomi meningkat, masyarakat akan lebih sejahtera. Yang dulu mengangkut hasil mungkin perkebunan dengan motor atau ini bisa dengan pick up mungkin, Mbak. Kendala untuk merealisasikan ini? Karena sumber daya alam bidang pariwisata ini kebanyakan di kawasan. Akhirnya kita kan meminta izin ke Kementerian Kehutanan. Nah, ini yang menjadi kendala kita selama ini. Berarti perizinan ya, Pak Perizinan. ya? Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ini kan diizinkan. Berarti berapa lama lagi kira-kira targetnya? Target kita mungkin 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan semuanya sudah rampung. Semuanya sudah mulus, kita aspal nanti kan jalannya. Kalau udah maju, udah semuanya bagus, otomatis semuanya terbuka potensi. Pembekalannya udah mau cita-cita dengan warga membuat lahan yang seperti apa ya, Mbak? Mungkin berhenti di satu titik, akhirnya diangkut rame-rame ke arah Batarius itu, Mbak. Saya penasaran deh mau ketemu warga. Kita ke sana kali ya cari-cari warga. boleh. Kita coba ulik testimoninya seperti apa. Iya. Mari, Pak. Wah, airnya benar-benar jernih ya, Pak ya. Iya, ini kan air pegunungan. Haha. Di sana belum ada tercemar apapun. Ini bisa jadi potensi wisata yang luar biasa ketika sudah terbuka semuanya. Nah, Iya. itu kayaknya ada warga, kita panggil ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Boleh. Mari, Pak. Namanya siapa, Pak? Osman. Oh, Bapak Osman. Oke, pemirsa, ini ada salah satu warga yang bisa kita ajak ngobrol nih ya. Pak Osman, gimana nih? Manfaat apa yang dirasakan ketika adanya pembangunan jalan ini? Kalau dulu jalan ini sangat sulit sekali. Kalau sudah adanya jalan ini, memang perasaan itu ya lumayannya 25% ya itu. Karena kami rasakan selama sejak tahun yang lalu-lalu kita mendapatkan di tahun 2021 ini saja Pak Bupati kami ini sudah menjadi Bupati, kami angkat sebagai Bupati ini. Lalu ini sangat luar biasa sebenarnya kebanggaan kami dan Bapak ini. Nah, kan sidin 2 periode kan kami lanjutkan. Nah, ini. Lalu kan menurut kita asid badan dan kita ini sangat bagus sekali. Cuma lagi menyambung Bapak Malai Sawang, rencananya ke Batarius Pak. Batarius cuma kan di Janang. Dan menyimpang lagi ulun meminta sampai ke wadah kita ke RT 6 Kulihai. Itu aja. Baik. Ya.
Iya. Nanti atas info kita itu aja Mbak yang bisa kita infokan. Nah, Baik. kami serahkan pada Pak Bupati. Baik, berarti memang dirasakan kemudahan akses yang sangat punya manfaat dan juga kemudahan ya untuk Bapak, terutama untuk hasil pertaniannya jadi lebih mudah. Mudah, untuk mudah, Mbak, diakses. mudah. Baik. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya pemirsa, tadi manfaatnya memang sudah benar-benar terasa oleh warga langsung dari program-program inovatif yang dibuat oleh Bapak Bupati. Dan ternyata memang bukan hanya di bidang infrastruktur saja ya Pak. Tentunya masih banyak sekali sektor-sektor yang dibangun oleh Pak Bupati. Kita belum membahas di sektor pendidikan dan UMKM, kesehatan juga belum. Berarti besok kita ulas. Ya, besok kita akan ulas pengembangan dan juga program-program inovatif di bidang UMKM dan pendidikan dan juga kesehatan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Dari tangan-tangan gigi, lahirlah inovasi-inovasi kecil yang bermakna. Mereka adalah jantung ekonomi, tulang punggung dari kisah masyarakat. Kini pemerintah daerah hadir sebagai sahabat, bukan sekedar pemimpin. Lewat program bantuan UMKM, mereka merajut asa bersama, bukan hanya modal, tetapi juga bimbingan agar usaha kecil bisa melangkah lebih jauh. Ya, seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Bupati kemarin bahwa memang ada program yang begitu membantu pelaku UMKM ya melalui pinjaman 0% ini. Dan yang membuat menarik adalah di tengah-tengah daerah lain mungkin melakukan efisiensi, justru Kabupaten Balangan royal sekali memberikan bantuan. Kok bisa Pak? Program yang seperti apa ini yang digalakan? Jadi program Sanggamba Bungas ini upaya pemerintah daerah kerjasama dengan Bank Kalsel. Ini untuk membantu pelaku usaha mikro kecil kita di Kabupaten Balangan untuk menambah modal usaha mereka. Jadi dana yang kita keluarkan serupiah pun tidak pakai APBD, tetapi menggunakan dana CSR Bank Kalsel dan CSR PT Adaro Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai ke penerima manfaat program Ini salah Sanggamba satunya Bungas. ya? Salah satunya. Salah satunya, baik. Alhamdulillah kita telah sampai di tempatnya Ibu Siti. Ini kayaknya Ibu Siti pinjaman yang kedua kayaknya. Oh, berarti memang bisa berkali-kali dilakukan Iya. sebenarnya? Iya. Baik. Kisarannya berapa sih untuk pinjaman? Kalau pinjaman pertama, setiap pelaku usaha kecil kita bisa pinjam 50 juta. 50 juta. Tidak ada bunganya, Tidak ada bunga? ada biaya administrasinya, tidak ada biaya provisinya, bahkan materainya juga diberikan oleh pemerintah daerah. Berarti benar-benar pelaku UMKM ini tinggal dapat uang pinjaman Iya. saja ya, tidak ada biaya administrasi dan lain-lain. Nol sama sekali. gitu. Nol sama sekali. Sudah berapa lama program ini berjalan? Ini alhamdulillah sudah tahun ketiga Mhm. dan sampai dengan hari ini tidak ada kredit macet, semuanya lancar. Manfaatnya seperti apa yang dirasakan dengan adanya pinjaman 0% ini? Apalagi ini adalah pinjaman kedua ya? Iya, Bu, bagaimana? terima kasih untuk Bapak Bupati Balangan sudah bikin program pinjaman tanpa bunga. Jadi sangat terbantu untuk memajukan usaha. Dan yang pinjaman kedua ini kami rencana untuk bangun rumah produksi. Ada syarat-syarat tertentu nggak sih untuk mendapatkan pinjaman 0% ini? Syaratnya wajib berKTP Balangan. Baik. Wajib berKTP Balangan. Selain itu? Selain itu seperti syarat-syarat bank pada umumnya. Karena kerjasama antara Pemda dan Bank Kalsel ini mekanisme yang lainnya kami serahkan ke bank. Oh, baik. Tapi syarat yang utama itu berKTP dan berKK Balangan itu. Karena program ini hanya ada satu di Indonesia. Hanya di Tidak. Kabupaten Hanya Balangan ada di saja? Kabupaten Balangan dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Kalau Ibu sendiri ketika mendapatkan pinjaman, apakah ada kesulitan atau ternyata sangat mudah mendapatkannya? Kalau untuk kesulitan tidak, karena kami kan persyaratannya kemarin tuh cuma untuk UMKM pakai NIB. Itu saja? Iya, sama rekomendasi dari desa bahwa memang kita punya usaha di tempat ini kayak gitu. Baik, selain itu, ini kan bidang kuliner. Apakah ada juga bidang lain yang bisa mendapatkan bantuan? Ada penjahit. Oh, apapun ya Pak ya? Apapun. Yang penting ada usaha mikro berarti? Iya, Baik. ada yang mengolah telur asin, ada yang olahan mandai crispy juga pinjam ke program kita gitu, macam-macam. Ada yang
kios gitu untuk menambah barang di kiosnya gitu kan. Tadinya masyarakat nggak percaya dengan program ini, kok bisa katanya kan. Begitu kita lonceng, kemudian ada program sedang berjalan, wah ini mantap katanya kan. Dan ternyata selama 3 tahun program ini berjalan sama sekali tidak ada kredit macet yang justru menjadi kekhawatiran yang terbesar begitu ya Pak ya? Selain Ibu Siti tentunya masih banyak ya Pak ya penerima manfaat pinjaman 0% ini. Mau ngajak saya kemana lagi? Kita insya Allah akan ke pengolah telur asin. Sekarang? Sekarang. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Mari Pak. Mbak Widi, sebelum kita nengok pengolahan telur asin, hari ini ada penyerahan bantuan dari Dinas Sosial kepada ibu-ibu yang bikin gorengan. Hari ini kita bantu 2 warga kita itu. Baik. Ini bantuan untuk masyarakat prasejahtera ya Pak ya? Ini bantuan untuk masyarakat prasejahtera. Jadi ibu ini jual gorengan, kita bantu untuk beli bahan, untuk beli wajan gitu kan, untuk beli pisang atau tepung. Untuk mengembangkan usahanya, baik. Mengembangkan usahanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi Bapak. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Mudahan laris manis. Ya. Semoga berkembang usahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mbak Widi, kita telah sampai ke Ibu Mas Ramiah yang pengolah telur asin. Boleh lihat langsung produksinya seperti apa? Silakan masuk. Ini Mbak Widi produk kami yang pertama yang diproduksi tiap minggu. Biasanya yang waktu kami pinjaman pertama kali ini kami ajukan. Ini dalam 1 kali produksi prosesnya atau berapa banyak sih yang diproduksi? Waktu pertama kali sebelum peminjaman itu cuma 300 biji. Kalau sekarang alhamdulillah sudah hampir 1000 biji. Jadi pemesanannya juga lebih meningkat ya? Ya, alhamdulillah lebih meningkat. Lebih meningkat pemasarannya, jadi kami bisa lebih banyak produksi. Dan kebetulan karena sudah banyak kenalan, udah orang banyak tahu, jadi mereka kadang nelpon aja lagi. Iya, dari 300 jadi 1000 Pak, luar biasa ya. Alhamdulillah. Lalu ada inovasi apa? Tadi kan dibilang ini adalah produk lama. Berarti ada produk barunya? Ada Mbak. Apa itu? Alhamdulillah, ini karena kita kan ngukus telur asin biasanya ada yang pecah, jadi ulun bikin inovasi baru jadi kerupuk. Oh, yang harusnya biasanya terbuang begitu ya, tapi ternyata diinovasikan menjadi produk baru yang akhirnya jadi ciri khas juga ya Pak ya di Kabupaten Balangan. Seperti apa sih? Kerupuk telur asin, silakan ke dalam. Ada kerupuk telur asin. Iya, silakan. Kita ke kerupuk telur asin. Ini Mbak telur yang pecah. Nah biasanya kan ini yang pecah seperti ini. Nah, ibaratnya gagal produksi gagal ya. produksi, ulun pemasaran nggak bisa. Kalau dijual biasanya harganya rendah. Jadi ulun bikin inovasi baru. Jadi kerupuk yang ini yang mentah. Kalau yang ini mau dikukus. Ini prosesnya berarti seperti ini ya? Iya, prosesnya seperti ini. Dari yang gagal ini, gagal produksi, lalu dipisahkan. Iya, dipisahkan. Ini adonannya. Kalau yang warna putih ini khusus putih telur. Kalau yang kuning khusus untuk yang kuning yang di tengah ini. Oh, baik. Jadi dari sini dipisahkan kuning dan putihnya. Jadi dua-duanya kepake. Sama itu kalau kulitnya biasanya ulun kada pernah buang, ulun blender buat pupuk tanaman. Oh, jadi tidak ada sama sekali yang terbuang ya? Inovasinya begitu luar biasa. Nah, itu untuk pembuatan kerupuk, ulun pakai daun. Berarti adonan ini dibungkus oleh daun? Iya, pakai daun. Karena kalau dari segi kesehatan kan plastik nggak boleh dikukus, kena panas nggak boleh. Karena ulun ada pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan. Jadi ulun betul-betul produksi sesuai ini, supaya jangan jadi sampah. Baik. Nah, jadi kan kita juga selain kita ramah lingkungan juga ya, Bu ya. Juga kan untuk yang membeli kan juga sehat. Baik. Kita kayak gitu. Jadi
memikirkan juga yang untuk pembeli, maksudnya kayak gitu. Dan Jadi, ini sudah jadinya yang ini sudah jadi di packing. Dan kebetulan ini desain ulun ikut pelatihan yang diarahkan sama dinas. baik. Berarti ini juga peran serta dari pemerintah daerah turut serta untuk mengupgrade begitu ya dari Iya. pelaku UMKM ya. Insya Allah nanti mungkin bisa produksi diarahkan ekspor katanya dinas kayak gitu. Aha. Kami masih launching, masih rapat. Ini nih, yang mungkin. menarik adalah dari inovasi dari yang bisa dijual sangat murah, Iya. tapi dijadikan produk yang baru yang justru meningkatkan nilai ekonomi. Selain ini, program pengembangan dari sumber daya manusia, Iya, ini juga menjadi concern tersendiri ya iya. untuk Bapak sebagai Bupati. Ada pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Iya. Seperti apa sih Pak? Jadi kita punya program beasiswa 1000 sarjana. Jadi semua pemuda-pemudi kita yang ber-KTP dan ber-KK Balangan itu OKT-nya kita bayarkan. Baik. Ada yang kuliah di Jogja, ada yang kuliah di Malang, ada yang di Jakarta, ada yang di luar negeri. Semuanya dibayarkan oleh pemerintah daerah itu. Dan program 1000 sarjana ini di akhir tahun kemarin yang ngambil manfaatnya berjumlah 3.400 mahasiswa Balangan. Programnya 1000 tapi ternyata mencakup 3.000. 400. 400. Akhir tahun 2024. Baik, luar Tahun biasa. ini kayaknya 4.000 lebih kayaknya. 4.000 lebih. 4.000 lebih. Baik, kita mau kemana sekarang? Kita mau ke rumah penerima manfaat program beasiswa 1000 sarjana. Beasiswa. Tadi kita sudah diajak penerima manfaat dari kemudahan Iya. peminjaman 0% untuk pelaku UMKM. Sekarang kita langsung ke penerima manfaat beasiswa. Iya. Mari Pak. Ayo. Saya kan nggak tahu tempatnya di mana Pak. Ayo kita ke sana. Mari. Terima kasih banyak Ibu. Sukses selalu. Di mata mereka, terpancar cita-cita yang tinggi. Namun tidak semua jalan mudah untuk dilalui. Ada mimpi yang terhalang bukan karena kurangnya semangat, tetapi karena keterbatasan. Pemerintah daerah pun hadir untuk merangkul setiap mimpi. Melalui program bantuan pendidikan, pintu masa depan terbuka lebar. Mbak Widi, kita telah sampai ke rumahnya Muhammad Aini, penerima program 1000 sarjana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Muhammad Aini. Wah, ini salah satu penerima manfaat program beasiswa dari pemerintah Kabupaten Balangan. Oke, ini kan satu di antara 4.000. Sekarang udah 4.000. Iya, 4.000-an. 4.000-an yang menerima beasiswa. Iya. Saya langsung tanya Iya. kepada Muhammad Aini ini, gimana prosesnya dan sekarang progresnya sudah seperti apa sih beasiswa yang diterima? Sudah sampai semester 2, jadi lanjut ke semester 3. Sulit nggak penerimaannya? Memang ada syarat-syarat apa Pak? Kok Wajib ber-KTP dan berkartu keluarga Balangan. hanya itu saja? Itu aja. Berarti syaratnya sama sekali tidak sulit. Tidak sulit sama sekali. Ini yang menarik adalah, mohon maaf, pekerjaan Bapak sebagai petani. Ibu? Oke. Kenapa tiba-tiba ingin melanjutkan sekolah yang tinggi? Karena ingin mengejar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana S1. Ada cita-cita apa? Ingin menjadi wirausaha. Ini merupakan salah satu program yang memang ingin dicapai ya Pak ya? Iya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Balangan ini dan dimulai dari para pelajarnya. Iya. Bapak melihat banyaknya potensi dari sumber daya manusia ini seperti apa? Sehingga akhirnya pendidikan tetap menjadi nomor satu. Iya. Kabupaten kota yang sumber manusianya lebih unggul, dia yang punya kesempatan gitu. Oleh karena itu program pemerintah Kabupaten Balangan menciptakan sumber daya manusia Balangan yang unggul gitu. Dia mau jadi pengusaha yang sukses gitu kan. Dia mau jadi petani yang sukses. Oleh karena itu kita ingin warga Balangan ini, khususnya anak-anak muda, ini tidak boleh putus sekolah. Assalamualaikum. Mbak Widi, kita telah sampai ke rumah Nur Malahayati. Nah, dia kuliah di Banjarmasin di Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang sudah di semester 7.
yang menerima manfaat beasiswa Balangan dari semester 1 sampai semester 7. Untuk perasaannya pasti senang ya karena merasa sangat terbantu oleh program Bapak Bupati. Setelah itu dengan adanya beasiswa ini memudahkan untuk bayar UKT, untuk belanja bulanan dan sebagainya. Oh, berarti bukan hanya untuk pendidikan saja ya Pak ya? Bukan hanya kuliahnya saja, tetapi juga kehidupannya si anak ini juga diperhatikan. Karena Nurmal Hayat ini menerima beasiswa berprestasi. Dulu kita punya program beasiswa berprestasi sama beasiswa tidak mampu. Kemudian pada 2024 kita launching 1000 sarjana. Yang penting ber-KTP dan ber-KK Balangan gitu. Di Kabupaten Balangan, para penggerak ekonomi kecil berjuang dan membangun cerita. Kini pemerintah daerah merangkul setiap langkah mereka. Dengan hati, melalui program pinjaman tanpa bunga, mereka membuka jalan. Modal bukan lagi batu sandungan, tetapi sayap yang bisa membantu usaha untuk terbang lebih tinggi. Ya, sekarang kita sudah sampai di Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, dan di sini katanya ada rumah produksi Cangdai, salah satu produk unggulan Kabupaten Balangan. Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk ikutin saya. Ibu, tadi saya udah bertemu dengan Bapak dan diarahkan ketemu Ibu nih untuk eksplor salah satu produk unggulan yang menjadi UMKM-nya di Kabupaten Balangan. Sebagai Ketua TPPKK, seperti apa sih untuk mendukung produk ini menjadi produk unggulan UMKM di Kabupaten Balangan? Karena sebenarnya produk ini adalah khasnya Kabupaten Balangan karena di sini ada mandai juga. Karena mandai itu kebetulan memang khasnya dari Kecamatan Batu Mandi ini. Mandai itu adalah kulit dari cempedak, dibikin, difermentasi, baru nanti digabungkan dengan kacang itu. Jadi nikmat rasanya itu lain daripada yang lain. Jadi disitulah kita menginginkan ini benar-benar diunggulkan di Kabupaten Balangan. Lalu manfaat apa yang sudah dirasakan nih dari pelaku UMKM terhadap bantuan-bantuan yang sudah diberikan? Alhamdulillah sampai saat ini peran pemerintah selalu mendukung, terutamanya dari segi ini bangunan ini mutlak dari bantuan pemerintah, ya. Terus dari pemasaran, terus ada pelatihan-pelatihan, itu bentuk dari pemerintah. Saya juga penasaran nih, Bunda, bagaimana sih cara produksinya? Boleh lihat? Boleh, silakan. Boleh coba ya? Boleh. Ini dia mandai dari kulit cempedak. Ya. Coba dites dulu. Bagaimana? Rasanya gimana, Mbak? Enak. Siapa sangka ini kulit cempedak bisa diolah menjadi makanan yang enak banget. Selain makanan yang menjadi UMKM yang digalakan atau yang didukung oleh Dikranasda berarti ya, apalagi? Ada beberapa anyaman seperti tas dari Tirik, kemudian dari Bamban. Jadi itu bentuk tas, jadi nanti mungkin kita bisa ke sana ya. Dari tumbuhan yang tumbuh liar, tangan-tangan terampil merajut mimpi, melahirkan tas-tas indah yang bukan sekedar produk, tetapi cerita tentang ketekunan dan juga kearifan lokal. Pemerintah daerah hadir sebagai jembatan untuk mengangkat karya-karya dan mengenalkannya ke seluruh negeri. Ini dia, kita bisa lihat langsung bagaimana proses produksi dari tas Bamban khas dari Kabupaten Balangan. Bamban itu sebenarnya apa sih, Bu? Bamban itu sebenarnya tumbuhan, Bu, tumbuhan rawa yang hidup di air. Nah, ini mungkin contohnya. Ini bentuknya. Ini dari tumbuhan seperti ini, tapi tiba-tiba bisa menjadi cantik seperti ini. Lalu untuk dukungan lainnya, ketika jadi produknya?
apakah dibawa kemana-mana sebagai bentuk promosi? Iya, jadi kalau sudah jadi, ini karena mereka diadakan pelatihan dengan pemerintah daerah, itu kemudian nanti bagian Dekranasdanya akan mempromosikan dan ikut memasarkan, karena kita juga punya gedung Dekranasda yang ada di terminal, yang nantinya di 2026 ini akan diserah terimakan karena baru ini Mbak. Jadi yang Dekranasda yang lama kita tinggalkan, nanti kita akan bikin di situ rumah singgah, kemudian kita akan ke Dekranasda yang baru. Jadi di situ kita akan memajang produk-produk yang dihasilkan UMKM. Dan ternyata bukan hanya di bidang ekonomi kreatif saja inovasi yang dilakukan, tetapi juga di bidang kesehatan. Seperti apa? Yuk, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV. Setiap nafas adalah anugerah. Kesehatan bukan sekedar janji, tetapi sebuah ikhtiar yang mereka wujudkan. Puskesmas, fasilitas kesehatan, dan pelayanan prima kini semakin dekat. Kita telah sampai ke Desa Buntukarau, salah satu penerima manfaat program home care di bidang kesehatan. Kita langsung lihat seperti apa realisasi salah satu program yang sangat inovatif di bidang kesehatan yang dibuat oleh Pak Bupati. Berbagai inovasi memang telah banyak dilakukan oleh Pak Bupati melalui programnya, terutama di bidang kesehatan, dan direalisasikan dengan baik. Kita langsung tanyakan bagaimana sih perealisasiannya atau proses akhirnya program ini bisa dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Awalnya untuk pasien home care ini sendiri, kami ambil data dari desa yang kemudian menginformasikan ke kami pasien-pasien atau warganya yang memiliki akses terbatas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Baik dari segi mungkin dari kesehatannya yang menurun atau tidak ada keluarga yang mengantar ke puskesmas atau rumah sakit. Sehingga dengan arahan dari Bapak Bupati Balangan, kami berkewajiban juga untuk datang langsung ke desa untuk melayani dan memberikan pelayanan kesehatan kepada warga-warga yang memang tidak bisa atau akses ke puskesmasnya itu tidak bisa dipenuhi. Gimana Kak perasaannya, terus kemudahan apa yang dirasakan ketika ada inovasi ini? Ya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati, kepada Kepala Puskesmas karena sudah melayani Bapak kami dengan baik. Awalnya Bapak sangat terpuruk, habis itu dibawa ke rumah sakit, dilayani dengan baik. Setelah pelayanan selesai, Bapak diantar lagi sama Menyapa Ramah ke rumah sakit, habis itu dilanjutkan sama bagian poskes untuk merawat Bapak dengan program home care. Kita lihat Bapak, mungkin kita jenguk sekalian ya Pak ya. Mari, boleh kita lihat. Kesehatan menjadi prioritas utama. Dengan layanan yang memadai dan mudah dijangkau, setiap masyarakat pun dapat hidup lebih sejahtera. Ekonomi juga tumbuh subur. UMKM kecil pun difasilitasi, diberikan pinjaman tanpa bunga. Anak-anak bangsa diberikan beasiswa agar dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pembangunan terus berjalan, jalan-jalan lurus terbentang. Ini adalah janji untuk menghubungkan setiap asa dan mimpi. Kabupaten Balangan, sebuah permata di jantung Kalimantan Selatan. Alam memukau dengan keindahan yang tiada tara. Dari air terjun yang memesona, hingga denyut nadi kota yang ramai dan setiap sudutnya menyimpan cerita. Ini adalah Kabupaten Balangan. Sebuah kabupaten yang terus berbenah, membangun masa depan yang cerah untuk masyarakat.